ketika saya baca bukunya Richard Dawkins itu, ini saya yang menurut saya sih, pokoknya keberadaan Tuhan itu harga mati lah. Siapapun yang mengateiskan saya itu harus langkahi dulu mayat saya, kan gitu kurang lebih. Saya bukunya Richard Dawkins itu, saat itu juga saya hampir jadi ateis. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Cais, aku menemukan masjid melalui maps peta yang ada di gadget. Ada sebuah tempat paduan antara sains dan ketuhanan. Jadi ingat novelnya Da Vinci Code saya. Silakan, Cak. Bisa nggak tempat ibadah memadukan itu dan itu menjadi pusat kesadaran umat? Apapun agamanya. Ya, kalau kita kan tahu sekarang semua kan bahwa fungsi masjid itu juga adalah sebagai mercusuar keilmuan. Makanya masjid juga kan, kalau masjid yang pakai nalar lah ya, yang sehat itu dilengkapi dengan perpustakaan dan sebagainya. Dan saya salutnya, ini saya nggak tahu ya kalau di Arab atau di sini juga ada lah sebagian. Di Masjid Al-Azhar itu juga ada perpustakaannya, di Istiqlal juga ada. Di Amerika itu hampir semua masjid yang saya temukan, mulai dari Jersey, di Virginia, dan segala macam, semua masjid itu selalu ada menyediakan buku-buku. Itu keren. Di Amerika loh ini. Artinya apa? Bahwa masjid itu juga bagian dari mercusuar keilmuan. Itu juga terjadi pada zaman Bani Abbasiyah juga. Diskusi dan diskursus keilmuan secara interaktif itu dilakukan di masjid. Sampai sekarang tradisi itu terjadi di Arab. Kita kalau ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ada orang yang kayak memberi keilmuan, meskipun itu kita mungkin itu ilmu fikih atau ilmu tarikh atau apapun gitu ya. Tapi paling tidak memang masjid itu memang menjadi diskursus. Kalau sekarang kan udah ada teknologi ya, bisa dengan segala macam bisa. Kalau zaman dulu itu memang tempat pertemuannya itu di situ. Baik, kalau begitu tempat berdebatnya lah gitu. Iya. Tempat saling menemukan, bisa sepakat untuk tidak sepakat pun di situ, begitu ya, dengan situasi yang damai, hati yang damai. Nah, betul nggak, Cais? Ya memang, ya ini kembali ke tulisan saya tentang pisau dapur itu. Apapun bisa menjadi, ketika sudah di luar kontrol, maka pisau dapur itu bisa buat motong sayur dan juga bisa buat nusuk perut orang gitu. Banyak juga diskursus keilmuan di dalam agama itu yang pada akhirnya kemudian saling bunuh dan bisa menimbulkan perang. Banyak itu. Banyak sekali sejarah itu. Ada ulama besar pada zaman Khalifah, maaf saya lupa. Tapi Khalifah ini adalah penganut paham Mu'tazilah. Lalu dia memanggil ulama terkenal itu. Dia disuruh menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk apa bukan. Si ulama mengatakan bukan. Si Khalifah sang raja ini meminta itu harus makhluk. Ulamanya tetap kekeh nggak mau. Akhirnya ulama itu dibantai habis, disembelih di situ, digantung di pohon kurma di depan kerajaan itu. Tahu nggak berapa lama itu mayat diturunkan dengan tulisan digantungkan di kupingnya itu. Ini adalah pengkhianat agama. Tahu nggak berapa tahun diturunkan? 6 tahun setengah baru diturunkan tengkoraknya. Allah. Ini adalah pertentangan antara sains dengan agama yang kemudian disikapi dengan tidak dewasa dan di luar perikemanusiaan, pada akhirnya pembunuhan. Dan sama juga ketika Bani Abbasiyah diserbu oleh pasukan Mongol, itu literatur Islam yang ditenggelamkan di sungai Tigris, di sungai Tigris itu luar biasa. Sampai warna sungai itu berubah sesuai warna tinta. Saking banyaknya. Iya. Warna tinta itu berubah, sungai itu menjadi warna tinta karena saking banyaknya buku-buku yang dibuang, yang ditenggelam dari Baitul Hikmah tadi. Ini kan sains dengan agama yang keseret-seret juga ke dalam agama yang diluapkan dalam kebencian dan dendam gitu. Sering terjadi seperti itu. Jadi kita sepakat ya dengan Mas Sidik 1468 yang menulis sains harus dipegang oleh orang yang tidak bermasalah. Jadi harus dipegang dengan orang yang damai, yang sejuk, yang moralnya itu baik. Nggak ada masalah dengan mentally. Humanity.
Karena semua agama itu memang berbasis kemanusiaan. Semua nabi-nabi juga ditegur kalau keluar jalur dari kemanusiaan, ya ditegur sama Allah. Artinya agama itu tetap harus on point, dia tetap harus on track dalam humanity, dalam kemanusiaan. Demikian juga sains juga dan agama juga. Saya terus terang begini, sekali lagi saya mesti cerita. Di Facebook itu ada perdebatan tentang sains, agama, filsafat dan sebagainya, itu antara Mas Gunawan Muhammad, ada Sulak, ada Mas Hamid Basaib, ada Gus Ulil juga di situ. Itu luar biasa. Saking jelimetnya saya itu berminggu-minggu baca itu, saya sampai mumet sendiri. Ya Allah, ini saya memang harus nyari langgar di desa-desa yang lapuk ini. Bener. Jadi tulisan saya tentang itu terinspirasi dari situ. Makin saya melihat ini lama-lama, saya terus terang begini, Mas Anas. Ketika saya baca bukunya Richard Dawkins itu, ini saya yang menurut saya sih, pokoknya keberadaan Tuhan itu harga mati lah. Siapapun yang mengateiskan saya, itu harus langkai dulu mayat saya, kan gitu kurang lebih. Saya bukunya Richard Dawkins itu, saat itu juga saya hampir jadi ateis. Serius. Iya. Ini memang sebenarnya kayak gitu. Apalagi anak-anak muda yang skeptis, anak-anak milenial yang sebenarnya masih terombang-ambing. Iya. Baca bukunya Richard Dawkins yang Outgrowing God itu. Bisa itu pindah langsung. Bisa, bukan kan buku pertama God Delusion. Outgrowing God ini udah rada, menurut saya udah rada kalem karena pemantapan. Yang namanya God Delusion itu kita disuguhkan oleh bukti-bukti sains. Kan ahli biologi ini Richard Dawkins. Iya. Benar-benar Tuhan tuh nggak punya peran di dalam kehidupan manusia itu. Semuanya terjadi secara natural, alami dan sebagainya. Coba bayangin. Makanya ini orang-orang yang beragama ini jangan seenaknya main teriak segala macam, bakar sana sini, nuding kafir sana sini. Itu lu pikirin generasi kita itu. Kalau ketemu Richard Dawkins, ateis semua mereka. Betul, percaya. Makanya itu yang tadi aku bilang, Kak Is, bahwa kita 5 tahun ke depan adalah tergantung buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita berdiskusi. Kalau misalnya baca buku tentang ateis tadi, tapi diskusi sama Cais, ya netral lagi otaknya, neutral